Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa sarapan pagi bagi yang tidak berpuasa. Puasa sunat, ya, agar selalu bersemangat. Dan jangan lupa tersenyum agar bahagia. Bagi yang masih kurang sehat, untuk hari ini saya doakan semoga segera sehat kembali ya. Segera Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini akan mempelajari PPKM bab 1 dengan judul kedudukan dan fungsi sila. Anak sekalian, ketika di kelas 7, Anda semua sudah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut? Anak sekalian, kita lihat pada benda konsep kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila yang kita akan pelajari. Kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu nanti aja ya. Nah, anak sekalian, kita teruskan ya. Tujuan kita belajar ini yakni mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila tersebut. Kemudian menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dilanjut, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Terus, yang terakhir, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, yang paling penting sekarang adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke, kita teruskan. Pancasila, ya, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, kita baca terus ya. Terus Pancasila sebagai dasar negara. Masih terus, 1, 2, 3, banyak itu ya. Anda bisa melihat, kalian bisa membuka buku di halaman 2, 3, dan 4. Buku paket anak-anak ya. Nah, sudah selesai mengenai arti Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang fungsi Pancasila tersebut. Anak sekalian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan cara pandang, pedoman, dan arah bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, kristalisasi dari nilai-nilai suatu bangsa itu, yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Sedangkan bangsa Indonesia menjadi Pancasila, ya, menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Pancasila juga sebagai
fungsi. Untuk memenuhi fungsi itu sebagai bagaimana? Banyak. Di antaranya adalah Pancasila dijadikan menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik. Kemudian yang B, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. C, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global seperti saat ini. E, menjadikan sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ya, itu jadi fungsi Pancasila. Lanjut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya, ini kedudukannya juga ya, banyak. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang dikatakan itu ideologi nasional. Nah, ini coba kamu lihat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Siapa ini? Ya, bangsa Indonesia. Di dunia juga sama. Ideologi yang ada di Indonesia hanya apa? Yang paling cocok. Ya, Pancasila ini. Tidak ada lagi di dunia tentang Pancasila. Yang ada di Indonesia, di negara wilayah Indonesia ini. Yang cocok dengan negara dan geografisnya. Nah, lanjut. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, sampai di sini kalian bisa meneruskan membaca lagi dari buku apapun, dari hal-hal apapun sumbernya boleh. Nah, untuk kali ini hanya sekian saja ya. Masih baca lagi tentang buku paket. Dan juga bisa di buku yang lain, buku PR yang lain. Ya, anakku. Nah, ini coba sebagai pembelajaran kali ini, coba ini ada beberapa pertanyaan ya. Mohon dijawab ya. Jawab ya. Nah, yang pertama, pertanyaan itu soal itu adalah 1. Bukalah buku paket halaman 2. Baca dan amatilah. Ayo ditulis. Biar nggak hilang nanti. Ya, tulis saja ini. Di grup kalian itu. Grup kecil Anda. Di grup kecil kalian ada itu ya. 1 grup 4 anak. Atau 3 monggo ya. 2 anak monggo. Ada yang membacakan, ada yang menulis. Oke? 1 ya. Bukalah buku paket halaman 2. Baca dan amatilah. Apa informasi yang kalian peroleh setelah membaca wacana tersebut? Udah. Yang kedua, istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Terdapat dalam buku apa? Dan karangan siapa? Serta apa pengertiannya? Maaf ya. Ini pertanyaannya 1 tapi jawabannya banyak. Ya. Soal 1, pertanyaannya banyak, itu maksudnya ya. Oke. 2 ya, saya ulangi. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Terdapat dalam buku apa? Dan karangan siapa? Serta apa pengertiannya? Oke, yang ketiga. Waduh, ini yang nulis sudah cepat ini. Kapan istilah Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan pertama kali? Oleh siapa? Ya, ulangi. 3.
kapan istilah kata Pancasila, kata-kata itu istilah kata Pancasila ya, sebagai dasar negara diperkenalkan pertama kali. Kapan itu? Oleh siapa? Oke, sampai sini ya. Terima kasih. Nah, jawabannya Anda tulis di kertas Anda itu, di buku PPKN khusus, mata pelajaran PPKN. Anda simpan di situ jawabannya. Suatu saat kita akan ketemu. Kita akan masuk sekolah. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu gurumu, ya, pada kami. Kemudian nanti disitulah bahwa Anda sudah menjawab dengan baik. Jangan lupa tanggalnya ditulis, ya, tanggal hari ini, tanggal bertemu kita. Ya, jamnya jam keberapa? Siap ya, pasti bisa. Sukses bersama dan selalu sukses. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana. Senangkan hati orang tuamu, bapak ibumu. Usahakan selalu tersenyum. Itulah tandanya bahwa kepada Anda, anak-anaknya, anak-anak yang soleh, soleha, solihin. Ya. Anak yang selalu membahagiakan orang tua. Dikatakan di situ anak soleh, soleha. Terima kasih anakku sekalian. Sampai sini. Sampai jumpa kembali lagi nanti di minggu depan. Akhirnya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.